Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Video ini merupakan video lanjutan dari episode 181. Tergantung juga daripada si ibu nih, Dok. Iya. Katanya yang ngisi kecerdasan anak tuh ibu loh. Iya, yang bukan bapak. Kenapa? Ayo, kenapa dulu? Yang bikin anak cerdas apa enggak tuh ibu, bukan bapak. Kenapa? Yang saya mau garis bawahin dan saya merasa tersentuh sama omongan dokter tadi. Artinya mami saya pinter, Dok. Apa? Ya, mami saya pinter. Kan saya merasa pinter. Kan kata dokter katanya kalau anak itu yang didik dari orang tuanya. Iya. Tapi ya saya dididik sampai umur 12 tahun sama mami saya. Setelah itu saya berkembang sendiri deh. Gitu. Yang saya mau ngomongin adalah kemudian masalah gini, Dok. Tadi kan kita ngomong masalah anak itu pinter enggaknya dari orang tua, dari ibunya. Ya itu sampai 5 tahun ya. Setelah Sampai 5 tahun dari sekolahan ya, makanya pilihlah sekolah yang bagus. Oh berarti bukan sampai seterusnya ya? Yang ya, kalau udah sekolah kan sekolah lebih banyak. Ya. Nah, Terus yang paling penting adalah SD, SMP, Franky. Ya, yang saya mau ngomong ini, Dok, artinya pinter nggak pinter, saya setuju dengan dokter tadi punya omongan, artinya anak itu kan lahirnya dulu nih, Dok. Kan sebelum dia dibentuk untuk pinter setelah dia lahir, Ya. yang menentukan isi otaknya ini kan, Dok, Ya. waktu dia dimulai dibentuk awal. Pembuahan pertama, sperma sama siapa? Sel buah, sel telur, Dok ya. Terjadi pembuahan, Dok ya. Ya. Nah, dokter tahu nggak anak-anak saya itu pada waktu dulu maminya tuh hobinya bukan saya paksa, kebetulan dia juga suka sih seafood. Nah, untuk proses bagaimana itu dia kehamilan itu juga kan pembentukan awalnya, Dok ya. Yang menentukan nantinya anak tersebut lahirnya normal apa nggak normal. Ya. Tadi saya punya ide, seorang calon ibu dikasih makan seafood, bagus nggak, Dok? Sangat bagus. Wah, berarti saya tempo hari benar lah, Dok ya, otak saya. Enggak, kalau orang zaman dulu sih biasanya begitu orang hamil dikasih makanan yang memang bergizi, terutama proteinnya banyak. Kenapa? Terutama 3 bulan pertama itu adalah pembentukan organ-organ. Organ dalam segala macam termasuk otak. 3 bulan pertama terutama. Jadi dia di situ akan bentuk otak, jantung, paru dan segala macam. 3 bulan itu udah terbentuk semua. Nanti kemudian dia berkembang lebih lanjut. Nah, dari segala macam organ, nah soal pinter nih ya, itu kan otak. Waktu orang lahir, kamu tahu nggak bagian mana yang paling besar dari badan manusia? Anak, waktu lahir. Kepala. Kepala lebih besar. Itu sebabnya kalau kepala kan biasanya yang nongol kepala dulu. Kalau kepala udah lewat, udah bisa keluar, semuanya bisa keluar. Sama kayak kucing, Dok ya? Iya. Saya heran tuh kucing tuh. Beda ya sama binatang lain, sama anjing aja. Kucing, dia kepala masuk, badan lolos. Miko, kepalanya masuk, kejepit, Dok. Lehernya kejepit. Karena ternyata kepala sama badannya gedean badannya gitu kan. Nah, itu makanya pada bayi itu kepala itu lingkaran paling besar. Makanya Tuhan sudah menciptakan begitu dia mulai masuk bulan ke-9, kepala tuh sudah masuk ke bawah. Kepala itu disuruh keluar dulu, Franky. Itu semua makhluk hidup begitu, Dok ya? Enggak, manusia. Saya sih mamalia. Iya. Mamalia semua begitu. Iya, kepala keluar berarti yang lain bisa keluar. Oke. Nah, makanya jadi masalah kalau dia sungsang. Sungsang itu terbalik. Atau sungsang, dia terbalik, pokoknya kepala nggak di bawah. Yang lebih repot lagi kalau pantatnya duluan kali, Dok ya. Nah, ya lebih repot. Makanya kepala duluan. Nah, pada waktu anak lahir itu sebenarnya otak itu sudah 90% tuh terbentuk, Franky.
Artinya itu dibikin pada waktu di dalam perut. Hmm. Kenapa kepala besar nih? Otak itu isinya di Besar dalam tulang, kepala. di dalam tulang. Hmm. Situ udah gede, jumlahnya volumenya besar. Kenapa manusia dibilang makhluk paling pintar? Karena perbandingan antara otak sama berat badannya itu lebih gede, paling besar. Rasio. Ya rasionya. Nah begitu dia sampai 1 tahun itu sudah 95% Frankie terbentuk. 1 tahun aja udah 95%. Wah, Jadi, begitu 5 tahun 100%. jadi dok, sebentar. Saya bayangin dulu dok. Jadi si sel-sel otak itu jumlahnya nih dok. Iya. Artinya secara fisik ya dok ya. 95% sudah dibentuk Mm-mm. pada waktu sampai dengan 1 tahun tadi. Iya. Penambahan sisanya tuh cuma 5% dok ya. Iya. Nah, itu sebabnya maka begitu anak lahir memberikan gizi pada 1 tahun pertama itu yang paling penting karena itu adalah pembentukan otak, Frank. Nah, Artinya apa? Pada waktu dia mulai menyusu sampai akhirnya dia mulai lepas susu kan. 1 tahun kan udah sapi biasanya. Sampai di situ itulah sebenarnya masukan. Makanya pada waktu dia menyusui sampai 1 tahun pertama, ibunya harus makan gizi yang cukup. Ibunya harus makan protein yang banyak supaya otaknya itu terbentuk sempurna. Kemudian apalagi waktu bayinya mulai dikasih pasi tahu ya? Enggak. Pengganti ASI. Oh, pengganti ASI. Dan setelah 6 bulan kan mulai dikasih tuh yang mulai bubur apa terus sampai nasi tim segala macam itu. Nah, harus dibiasakan waktu ngasih nasi tim segala macam, kasihlah segala macam protein. Saya ingat dulu waktu anak saya masih kecil, istri saya tahu banget soal gitu karena saya kasih tahu. Waktu dia dikasih bubur, di dalam bubur ini dimasukin sayur, dimasukin udang, dimasukin daging, dimasukin apapun dimasukin di situ, Frankie, yang adalah bergizi semua. Kecuali racun sianida, dok. Nah, iya kecuali racun sianida. Nah, karena begitu maka mereka tuh anak itu terbiasa dengan macam-macam rasa. Dan itu adalah masa pembentukan. Saya nggak peduli, pokoknya 1 tahun pertama tuh harus full. Dari kalimat dokter tadi yang saya garis bawahi apa dok? Istri saya tahu karena saya kasih tahu. Maksudnya dokternya kasih tahu. Oh enggak, dia juga dikasih tahu juga sama orang tuanya. Oke. Seperti itu. Jadi Tapi kan ada beda. Orang tuanya istri saya sama orang tua saya itu berasal dari keluarga yang tidak mampu. Iya. Makanya kita tuh tidak bisa ngasih seperti itu. Tapi saya salut loh sama orang-orang tua kita zaman dulu dok. Kan pendidikan mereka kan boleh dibilang kan orang tua saya juga bukan pendidikan tinggi ya. Cuman saya ngerasa artinya kita nggak boleh anggap enteng orang tua ya. Karena kan ada pepatah, balik lagi ke pepatah dok. Mereka lebih banyak makan garam daripada kita. Iya. Secara arti sebenar-benarnya dan secara peribahasa tadi Iya, dok. karena kalau dapat ayam segala macam yang dikasih dulu anaknya dulu, dia makan sisanya, Frankie. Malah saya ingat dulu istri saya ya, kalau bikin bubur anak kan dikasih apa segala macam, anak dikasih makan kan kadang-kadang buburnya disaring, kan sisanya itu ada ampasnya dimakan sama istri saya. Dia makan ampasnya, Frankie. Anak saya dikasih isinya. Anak-anak saya waktu pas lagi lahiran gitu, waktu udah mulai bisa makan yang agak keras nih dok, dikasih urat kaki babi. Katanya supaya kakinya kuat. Tapi benar sih, pada kuat-kuat kerjanya. Nah, cuman yang saya mau ngomong gini dok, ini kan anak itu kan, itu kalau kelahiran mamalia itu berapa harinya itu kan nggak sama tuh dok ya? Beda-beda. Itu tergantung apa sih dok? Makin tinggi kelasnya, mamalianya, makin lama mandirinya, Frankie. Oh, jadi si gajah itu kan sampai tahunan katanya dok ya? Dia punya itu ya? Coba bayangin, lihat. Kuda, sapi, begitu lahir langsung berdiri, langsung jalan. Manusia kan baru jalan bisa 1 tahun baru jalan. Karena kenapa? Kita lebih tinggi, Frankie. Makin tinggi dia lebih dependen sama orang tuanya. Nah, contohnya yang tinggi apa? Kanguru. Kanguru kan lahirnya segini, Frankie. 2 cm bayinya. Kamu tahu nggak? Ditaruh di kantong. Dia nyusu di dalam sampai gede. Udah berapa lama baru dia nongol kepalanya kecil. Di Jawa Barat tuh dok ya? Hah? Kanguru. Iya. Mangguru. Oke, jadi artinya saya baru tahu bahwa proses kehamilan ini dok ditentukan oleh semakin dia lama bergantung sama orang tuanya apa enggak. Oh gitu ya. Jadi artinya kalau kita lihatin si kuda, jerapah,
Langsung Begitu jalan, langsung langsung lari. disungkur-sungkurin sama moncong orang Didorong-dorong tuanya, sama heeh. Lari lu. Gajah pun begitu. iya. Begitu Joprak langsung turun dari si emaknya tuh, Oh, langsung bisa berdiri dia. kenapa? Ada binatang lain yang buas Karena predatornya. mereka nggak ada babysitternya lagi. Oh iya dok ya, babysitternya Kamu ada. lupa. Nah, Tadi ya terlantar. nah ini dok, kehamilan seorang yang normal berapa hari dok? Nah, biasanya sih kalau kehamilan Range-nya dok, yang normal. mestinya itu 40 sampai 42 minggu, Frankie. 40 sampai 42 minggu dianggap bahwa itu adalah normal dok ya, Namanya kehamilan cukup bulan, cukup bulan. CB, cukup bulan. Itu 40 sampai 42. Kalau di atas 42, pernah lihat nggak ada bayi lahir? Lahirnya bayinya kurus kering, kulitnya keriput, kukunya panjang. Kayak Jenglot, orang tua. saya pikir jenglot dok. Enggak, bukan orang. Orang. Bayi baru lahir. Itu adalah bayi yang lahir setelah 42 minggu. Ada. Lahir Itu setelah 42 itu minggu. bayinya itu apa? Betah di dalam, Frankie. Itu ada ya? Ada. Kalau lahir begitu lahir, kenapa bayinya itu tua banget gitu, keriput. Kukunya panjang-panjang. Kulitnya benar-benar keriput gitu kayak orang tua. Itu kelebihan. Karena kenapa? Kenapa bisa jadi begitu? Nah, itu yang pertanyaan saya. Kenapa orang ada lahir normal 40 sampai 42, ada yang kelebihan, ada yang kekurangan bahkan Nah, umurnya. kita ngomongnya kelebihan dulu. Tetap sebelum ini, Dok. Tapi saya anggap mungkin saya salah nanya ya. Emang kalau mamalia tuh ada nggak kejadian kayak gitu? Mamalia lain selain manusia, Dok ya? Ada. Bisa ya, artinya Bisa. prematur ada, normal ada, over juga ada. Nah, yang over gitu apa namanya? Tahu nggak? Hamil 42 minggu, 43 minggu baru lahir misalnya. Hamil gajah kan? Kehamilan gajah. Ya, Bukan betul. kerbau. Oh, saya lebih gede lagi dong. jadi kalau kerbau. Itu kehamilan kerbau lah, kelahiran kerbau namanya. Dia tuh begitu karena kenapa? Setelah 42 minggu, namanya pembuluh darah ari-ari, kan bayi itu makannya dari ari-ari. Disuplai makanan. Dari ibu, darah ibu masuk ke plasenta, ari-ari. Ari-ari masuk tali pusat, masuk ke dia. Nah, karena udah tua itu pembuluh darahnya itu udah mengecil, Frankie. Tunggu dok, saya mau dikasih penjelasan dulu. Makanan dari ibu masuk ke dari darah ibu masuk ke ari-ari. Ari-ari. Dari ari-ari kan ada salurannya yang masuk ke pusar bayi. Tadi dokter sebut plasenta. Ari-ari sama plasenta itu sama nggak? sama. Oh oke. Jadi dari ari-ari plasenta masuk ke plasenta dengan tali pusat itu beda. Plasenta itu lempengannya yang nempel ke rahim ibu. Plasenta itu nempel yang kemarin dokter cerita itu dikorek kalau namanya tali pusat itu sambungannya ke bayi. Selangnya Salurannya. Terus nyampe ke pusat bayi. Orang. Pusat bayi. Nah, bayinya dapat makanan dari situ. Nah, kalau udah lebih dari 40 itu pembuluh darah seperti kayak selang itu udah pada karatan, Frankie. Jadi pembuluh darahnya udah pada kecil, maka bayinya kurang makan gitu. Iya, Dok. Ini otak saya mikir. Kan si selang tuh masuk ke pusat bayi nih. Dari si bayi pusatnya tuh masuk ke pembuluh darah. Darah ke jantung segala macam. Jadi dia nggak dikasih selang sampai ke lambung, Dok ya? Enggak, maksudnya ke pembuluh darah. Pembuluh darah masuk ke jantung semua gitu. Nah, jadi, karena yang masukannya udah tinggal sedikit karena selangnya udah pada kecil, ya makanya si bayinya kurang gizi. Artinya selang tersebut secara umur tentunya kan makin lama makin kecil, supaya istilahnya pada waktu proses nanti kelahiran dia memang udah pas buat dipotong segala macam yang nggak gede-gede banget gitu, Dok. Ya. Oke. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi kalau orang biasanya misalnya orang kalau sekarang kan banyak yang lahiran karena dengan seksio cesaria, operasi. Keren tuh nama. Nah, karena sesar itu ya operasi sesar namanya, operasi sesar. Nah, kalau kayak begituan biasanya dokter akan melakukan sekitar 40-42 itu loh. 39-40 gitu-gitulah sekitar itu. Nah, tapi kadang-kadang karena satu dan lain hal tuh ada yang lahirnya lebih awal. Lahir lebih awal namanya macam-macam, Frankie. Kalau itu postmatur namanya. Kalau cukup bulan namanya matur. Mateng.
Itu postmatur lewat mateng. Matur suwun gitu ya. Kalau di bawah itu namanya prematur, Renggi. Prematur. Nah, prematur itu kan kalau 40 minggu itu kan kira-kira 9 bulan setengah ya. Antara 28 sampai 40 itu namanya prematur. 28 sampai 40. Artinya kalau 28 bagi 4 7 bulan, 7 bulan sampai dengan ke 9 bulan itu prematur. Kalau di bawah 7 bulan, Dok? Nah, di bawah 7 bulan sampai 5 bulan namanya imatur, belum matur. Itu prematur sebelum matur. Kalau prematur tuh artinya dia masih golongan. Dia kalau lahir dirawat di rumah pun masih bisa, tidak ada masalah. Artinya orang awam pun nggak usah pakai ke dokter, nggak usah ke rumah sakit, dia masih bisa hidup. Tapi kalau imatur 5 bulan sampai 7 bulan itu biasanya harus dirawat di rumah sakit karena kalau nggak meninggal. Imatur ya. artinya masih bisa hidup, tapi mesti dirawat sama dokter. Tapi kalau di bawah 5 bulan namanya aborsi. Di bawah 5 bulan aborsi. Iya. Itu kategorinya. Tapi karena orang udah pada bingung begitu. Jadi kalau lihat gramnya nih, itu dari segi bulan. Kadang-kadang orang bilang, gua nggak tahu berapa bulan. Dari gramnya bisa, Renggi. Orang normal kan lahirnya kira-kira 2.500 matur nih. Kalau prematur itu 1.000. Jadi kalau berat badannya 1.000 sampai 2.500 itu namanya prematur. Kadang-kadang kita nggak tahu waktunya, tapi dari berat badan kita bisa perkirakan. Kalau 5 bulan yang imatur itu 500 gram sampai 1.000. Kecil banget tuh. 500 gram sampai 1.000 itu imatur. 1.000 sampai ini, makanya kalau kita misalnya bayi lahir, lalu orang nanya berat badannya berapa? Dia bilang 1.200. Itu prematur kayaknya gitu. Katanya nih, Dok, saya lahir 4,5 kilo. Itu namanya anak gajah. Oh, bapak saya marah ntar dibilang bapak saya gajah. Enggak, itu normal tuh 2.500 sampai 3.000. Kalau kamu beratnya lebih dari 3.000, itu namanya kegedean. Kegedean itu namanya anak gajah, Frankie. Nah, itu biasanya ada beberapa sebab. Sebabnya misalnya mamanya kebanyakan makan, saking terlalu over gizi. Bisa juga dia banyak makan manis-manis. Bisa juga dia kencing manis. Nah itu. Kayaknya yang 1-2 tuh mami saya, Dok. Soalnya dia nggak penyakit kencing manis. Ya banyak makan. Nggak gini, kadang-kadang kita nggak bisa tahu kan orang kalau hamil itu ya orang nggak kebayang. Hamil itu bisa nambah berat berapa kilo? Perkiraan kamu kira-kira? Atau pengalaman kamu dengan ada 2 kelahiran kan kalau kamu? Anak-anak saya mah kecil-kecil, Dok. Enggak, akhirnya. Nambah berat badan Cuman ibunya. Kemarin ada ketemu sama ada satu kenalan saya di Bandung, dia seorang dosen. 7 bulan aja nambahnya 20 kilo, Dok. Enggak, istri kamu nih, jangan ngurusin istri orang lagi. Istri kamu kan kamu punya 2 anak. Berapa ya? Ayo, saya mau tahu perhatian apa enggak, ayo. Kecil, Dok. Saya nggak ngitung nambahnya berapa kilo. Kok orang lain nggak mau tahu? Karena kan dia laporan, kok gede banget gini-gini sampai nambah 20 kilo. Saya sih kayaknya nambahnya sekitar paling 10 kilo. Aneh. Nggak gini, ada orang yang namanya sedikit, ada namanya banyak. Tapi nambah banyak apa sedikit tidak ada hubungannya dengan besarnya anak lagi. Karena gini, ada yang ngajarin dari keluarga istri saya. Katanya mendingan gedein di luar daripada gede di dalam. Supaya proses lahirannya lebih gampang. Ya. Jadi makanya supaya gedenya di luar, dia banyak makannya protein. Yang tadi saya bilang seafood. Nah, tapi ternyata benar. Dua-duanya tidak terlalu besar banget seperti saya. Saya kan tadi saya bilang lahiran saya sekitar 4 kiloan. Kan susah kalau kayak gitu, Dok. Gitu. Nah, tapi untuk berapa itu kilo saya udah lupa beneran, Dok. Plus minus, Frankie. Sebenarnya itu kalau yang hamilnya itu kontrol ke dokter tuh bisa memperkirakan mestinya kelebihan apa enggak. Karena kadang-kadang kalau yang berat badannya nambahnya banyak banget itu kadang-kadang tanda penyakit, Frankie. Jadi dokternya mesti tahu. Tapi kalau ada orang yang diet selama hamil supaya anaknya kecil,
itu juga anaknya bisa bermasalah, Frankie, Oh, nantinya. kalau saya pengertiannya bukan diet. Dia nggak diet, tetapi adalah mengatur pola makan dan jenis makanan nih, Oh, Dok. kalau itu oke. Tapi Oke ada ya. yang diet sengaja loh, supaya dia nggak susah waktu lahiran. Jadi pola makan tetap normal. Karena kan itu istri saya tempo hari kontrolnya dengan dokter Handaya Mm. di daerah Tahu mana? nggak dia siapa? Guru saya itu. Oh, dosennya dokter Jaya. Oh, wih, berarti keren, Dok. Keluarga saya sama dokter Handaya. Dua-duanya. Jadi prosesnya itu, tapi yang konyolnya lagi pas proses kelahiran saya nggak ada di tempat dua-duanya lagi, Dok. Waduh. Ya bukan karena keinginan saya, karena memang tugas kerjaan saat itu. Nah, jadi dikontrol saya lupa. Nah itu, Dok, kenapa seorang ibu tuh harus kontrol sejak dari proses kehamilan itu, Dok? Karena dari kontrol itu dokter tahu kira-kira nanti kehamilannya normal apa enggak, berbahaya apa enggak. Kalau di dalam kehamilan misalnya ketemu ada darah tinggi, ada apa, itu nanti bisa berojol. Kalau sebelumnya begini-begini, jadi dokter bisa mendeteksi, oh ini perkembangan bayinya tuh lambat. Mungkin dia bisa kasih vitamin. Jadi memang harus dikontrol supaya dia tahu bahwa ini semua normal, supaya waktu lahiran oke. Nah, itu kontrolnya itu, Dok, ya. Mungkin kan dokter dia kan, mohon maaf, walaupun bukan seorang dokter anak, tapi kan pada waktu sekolah kedokteran kan semua diajarin tuh, Dok. Itu sebaiknya kontrol tuh tahapannya kayak gimana sih, Dok? Itu diajarin. Jadi di awal 2 minggu sekali, Oke. sampai umur sekian, kemudian seminggu sekali, terus kemudian gitu. Jadi makin frekuensinya makin padat. Iya, makin ke belakang. Karena misalnya contoh, ini satu hal deh, misalnya contoh. Pada waktu hamil, dokter tuh harus mempertahankan supaya HB-nya normal si ibunya. Karena kalau dia anemia, waktu lahiran, setelah lahiran dia bisa perdarahan tinggi. Jadi bisa perdarahan, gitu. makanya kalau dilihat tuh HB-nya rendah nih, atau HB-nya normal, terus tiba-tiba jadi makin rendah, dia harus kasih suplemen supaya waktu lahiran HB-nya normal, supaya setelah lahiran nggak berdarah. Nah itu contohnya. Jadi ada banyak hal. Kalau ketahuan, wah ini bakalan gawat nih nanti, dia udah bilang, misalnya ternyata hamilnya isi ketubannya kebanyakan, wah ini bisa prematur nih lahirnya. Dokter udah siapin. Jadi dokter mendeteksi hal-hal supaya lahiran normal dan setelah lahir tidak ada kelainan. Saya ingat tempatnya, Dok. Daerah Ketomang situ, Dok. Dia punya klinik bersalinnya di daerah Tomang. Jadi kalau pulang dari kita ke tempat praktek, mampir ke Pecenongan, Dok. Ada wisata kuliner namanya Awong Santap Malam tuh. Mampir itu makan seafood. Nah, satu lagi, Frankie. Kalau misalnya orang yang misalnya di dalam keturunan si bapak atau si ibunya itu ada yang punya kelainan, bisa dideteksi sebelum lahir. Kelainan dalam bentuk apa nih, Dok? Misalnya mongolism, Down syndrome. Kan kita nggak pernah tahu, misalnya udah kawin nih, baru tahu ternyata itu sepupunya Down syndrome. Kan kita takut dong anak kita kayak gitu juga. Oke. Atau dia ada kelainan ini. Jangan-jangan anak gue gini. Itu bisa diperiksa sebelum lahir. Mongoloid itu apa sih, Dok? Orang yang IQ. Yang tadi saya ngomong mukanya mirip semua tuh. Iya, yang orang matanya kayak orang mongoloid. Itu namanya mongoloid. Down syndrome. Mukanya, jadi kirinya tuh gampang lagi. Lehernya lebar, matanya jauh, dan sipit. Bulat-bulat. Sipit matanya. Sipit dan menjauh nih, matanya menjauh. Bibirnya rada gede gitu ya, Dok ya. Orang negro sekalipun kalau kena penyakit itu seperti itu. Nah, itu jadi itu karena mukanya seperti orang mongoloid ya. Ya disebut mongolism atau disebut Down syndrome. Nah, Down syndrome itu kenapa? Ada kromosom 21 kelebihan. Trisomi 2 kromosom kan ada nomor 23 tuh, Dok. 23 yang nomor 21 kelebihan. Ada kelebihan DNA. Kelebihan DNA. Jadi 24, enggak? Enggak. 21B lah ya, gitu ya, 21B. Nah, orang itu IQ-nya biasanya lebih rendah. Itu bisa dideteksi sejak sebelum lahir. Sebelum lahir. Iya, baru berapa bulan dideteksi. Nah, kalau misalnya dokter mendeteksi namanya itu pemeriksaan antenatal sebelum lahir. Bisa dibetulin nggak tuh, Dok?
Kalau udah misalnya mongoloid, Mm-mm. kadang-kadang diperiksa sama dokter kan, makanya waktu itu kan di USG segala Oh. macam sekarang. Wah, ini otaknya tidak terbentuk nih. Dia cacat tuh udah ketahuan. Nah, kalau sudah ketahuan gitu nanti dikasih tahu kan keluarganya, anaknya nanti ternyata seperti ini. Ibunya terserah dia mau lanjutin apa enggak. Kalau nggak mau dilanjutin, dia bisa dibuang lagi. Diperbolehkan tuh dok ya, seperti itu. Diperbolehkan karena Secara ya, undang-undang memperbolehkan. hukum membolehkan seperti itu ya. Iya, tapi maksudnya itu kan bisa diketahui supaya jangan sampai nanti ibu udah gitu kecewa. Itu pertimbangannya Anaknya apa lahir, tuh dok? hah? Bolehnya itu pertimbangannya apa? Undang-undang. Undang-undang. Iya. Undang-undang pertimbangannya mungkin karena nggak lebih bagus kali ya kalau Nah, dilanjutin terus kali ya. apa-apa yang boleh apa enggak nanti ya diatur oleh dokter lah segala macam. Oke. Tapi itu namanya indikasi medis. Mm-mm. Ada indikasinya. Jadi In case seperti itu. perkembangan bayi itu yang nanti kejadian lahirnya bagaimana dengan kita periksain secara teratur itu bisa ketahuan lebih awal. Ya, nah sekarang masalahnya begini, itu kan sebenarnya tergantung. Kadang-kadang dokter bilang, wah ini kondisinya kayak begini. Ini bayinya kira-kira kayaknya sih nggak bisa. Misalnya ada bayi yang waktu diperiksa ternyata nggak punya otak, Renggi. Nggak punya otak. Jadi ini kan kita punya kepala segini. Ah. Kalau dia kepalanya sama sebatas ini leper atas, jadi nggak ada otak di bagian atas. Anencefalu namanya. Sampai batas ini dong. Ya itu kelainan bawaan seperti itu. Hmm. Nah sekarang kalau bayi itu lahir bisa nggak? Bisa lahir, tapi biasanya 2 minggu meninggal pasti. Nah kalau kayak gitu kan kita kasih tahu. Tapi kalau dikasih tahu pun kayak kita bilang kalau kamu mau dibuang sih juga nggak apa-apa. Tapi kalau keluarga bilang misalnya contoh dengan alasan agama biasanya yang menolak itu adalah orang yang agamanya Katolik, Franky. Kan Katolik itu dia membolehkan aborsi alasan apapun. Dia bilang gini, udah itu kalau itu memangnya ini Tuhan, Tuhan yang ngasih seperti itu saya terima apa adanya. Saya tidak mau diaborsi. Udah diaborsi keluar udah. Seperti itu. Mongolisme juga sama. Kalau itu inian Tuhan karena kadang-kadang orang bilang ya walaupun kondisi kayak gitu saya bisa terima di apa adanya ya udah nggak ada masalah. Nggak ada obatnya tuh dok. Hah? Misalkan contoh, kita udah deteksi nih, oh ternyata anak ini lahir nggak bakal punya nggak tumbuh otaknya. Ya suruh makan otak di Nggak bisa. makan padang ada yang bisa, ada yang nggak. Tapi kalau anencefali nggak ada otaknya itu nggak bisa diapa-apain. Kalau mongoloid masih bisa. bisa. Dia IQ-nya misalnya 78, di 70. Karena dia udah tahu seperti itu, dia dididik, dirangsang lebih daripada anak lain, dia bisa normal. Bukan. Maksud saya waktu kehamilan ini dibetulin. Nggak bisa. Sampai itu, nunggu sampai lahir baru bisa lahir, dibetulin. nanti dididiknya itu lebih secara khusus. Makanya kadang-kadang kalau IQ-nya terlalu rendah, dia tuh di sekolah khusus. SLB itu fungsinya nih kita berobat pemeriksaan rutin ini untuk mengetahui segala macam yang bisa lebih normal. awal. Nah kalau udah ketahuan, misalkan siapa tahu ada obatnya orang, oh ternyata kalau kayak gini tuh bisa. Ada yang bisa diobatin, ada yang enggak. Kebanyakan sih enggak. Kebanyakan enggak. Tapi ya. mempersiapkan si ibu jangan sampai dia kecewa belakang kan daripada kita blank atau apa-apa. Kayak sekarang kan kadang-kadang ibu-ibu mau tahu laki perempuan itu kan jadi kebutuhan. Laki perempuan. Nyiapin nama. Kan udah 7 bulan udah bisa diperiksa. Oh ini laki bu, ada tombolnya. Laki bu, ya udah langsung siapin baju-baju laki kan, namanya nama laki. Tapi kalau orang dulu kan gak tahu begitu lahir laki perempuan dok, laki gitu perempuan. Itu kebutuhannya jadi beda, Franky. Tapi katanya nih dok, katanya nggak bagus kita nyiapin perlengkapan bayi sebelum lahir. Oh nggak apa-apa, tapi siapin aja kan. Ada tuh nyiapin artinya nyiapin beli segala macam. Ada tuh katanya yang kayak gitu dok. Nggak boleh nyiapin perlengkapan bayi sebelum lahir. Ya boleh lah, itu kepercayaan. Ya kepercayaan aja. Ada kepercayaan yang istilahnya nanti bisa kehilangan bayinya atau apa. Oh. Ada. Ya boleh aja kepercayaan gitu. Tapi kecenderungan anak sekarang mereka mau tahu nih anaknya normal apa enggak gitu loh. Itu kan makanya sampai sekarang ada yang namanya 4 dimensi, Franky. Kita bisa lihat janinnya bergerak-bergerak gitu loh. Jadi kalau saya sih 4 dimensi gitu. Di tempat duduk mobil saya tuh dok. Apaan? Sound speakernya 4 dimensi. Dokternya udah pernah tes kan. Nah, balik dok. Kenapa dia bisa imatur, prematur, matur, dan postmatur? Postmatur.
Kalau postmatur gampang lah dok ya, mungkin istilahnya bukan gampang tapi jelasin aja dok, ya saya juga tambah pinter nih dok. Postmatur kita nggak tahu sebabnya Nggak tahu apaan. sebabnya. Nggak tahu. Tapi orang kalau udah lewat begitu biasanya udah di seksio aja. Oh oke. Jadi Tapi kalau prematur kita nggak bisa menduga. Ada beberapa hal yang bisa bikin dia prematur. Kalau matur sih gampang, semua orang normal tuh pasti begitulah dok ya. Kalau prematur itu misalnya ketubannya kebanyakan. Ketuban kebanyakan. Jadi orang itu gede sekali gitu kebanyakan. Nah, ketuban kebanyakan itu bisa prematur. Yang kedua orang kembar. Kembar itu otomatis ada 2 janin. Jadi nggak Gede tahan banget. itu istilahnya tuh kan wah rahim nggak tahan nih cepet keluar. Oh. Ada kelainan ari-ari. Ari-arinya nempelnya salah. Nempelnya jalan lahir atau apa pokoknya salah nempel, salah posisi. Bisa Jadi prematur. Bisa kekurangan gizi, ada macam-macam. Jadi penyebabnya banyak macam. Jadi karena ada penyebabnya dok ya, bukan kemudian penyebab dari dalamnya sendiri. Nah satu lagi jangan salah, orang bisa juga prematur kalau udah hamil besar gitu masih kerja keras, terus kerja keras. Jadi dia tidak stabil tuh di dalamnya. Nah kadang-kadang ada juga yang rahimnya kelainan, itu bawaan begini. Rahim itu kan sebenarnya bayi itu ada di dalam kantong, kantongnya di bawahnya tuh ada katupnya kan, tutup. Nah, tutupnya ini nggak keras, tapi ada beberapa orang karena keturunan prematur, ininya tuh cincin leher rahimnya tuh lembek, jadi gampang. Jadi hamil 2 bulan keguguran, sering keguguran. Jadi orang yang keguguran itu bisa juga ada keturunan dok ya? Bisa keturunan, jadi keturunan ini. Nah sekarang sama dokter diapain? Dipasangin cincin. Kalau udah tahu dia udah sering-sering aborsi, dilihat ininya ternyata lembek. Jadi waktu dia hamil dia diikat itunya bawahnya. Diobras? Bukan diikat, dikasih cincin supaya nggak gampang kebuka. Buset. Ya ini terpaksa. Operasi itu dok ya? Ya, bisa juga gangguan hormon. Nah, gangguan hormon bisa dari mana? Ya bisa dari makanan dan segala macam. Dia kurang makanan yang mengandung kolesterol, bisa begitu. Hormon itu kolesterol berarti. Oh jadi intinya orang memberikan cuti 3 bulan proses kelahiran itu supaya mengurangi resiko prematur ya dok ya. Jadi sama suami juga jangan disuruh kerja keras, suruh istirahat. Tadi kan dokter bilang ya karena kerja keras tuh dok ya. Berarti kan kalau misalkan 3 bulan itu boleh dibilang 2 bulan sebelum, tadi dok bilang setelah 7 bulan itu jangan kerja keras gitu dok. Iya. Nah itu makanya sekarang ini kalau orang hamil nih biasanya 7 bulan tuh disembayangin tuh kalau di adat apa sih karena udah lewat 7 bulan tuh berarti kalau lahir tuh orang itu pasti udah selamat lah gitu loh. Jadi ini udah lewatin masa kritis gitu loh. Masa kritis 7 bulan. Kalau udah 7 bulan lewat, ya ini jadi nih pasti jadi lah. Kebayang gak kalau raja nih, saya raja nih, permaisuri hamil, udah lewat 7 bulan, pasti ada pangeran lah, atau ada putri gitu loh. Ngerti nggak? Nah itu udah lewat waktu gitu. Nah makanya kalau ulang tahun 1 tahun tuh penting karena kematian bayi itu 1 tahun pertama itu biasanya tinggi. Masih tinggi dong. Makin jelek kondisi sosial ekonomi itu makin tinggi. Makanya kalau orang-orang yang sosial ekonomi rendah banget atau di tempat yang sangat miskin, kematian bayi di bawah 1 tahun itu tinggi sekali, Franky. Makanya kalau kita bisa jaga di 1 tahun aman, 5 tahun lebih aman lagi gitu. Nah, jadi si anak-anak si calon bayi ini dok kita ngomong nih, itu kalau sudah seperti itu nggak bisa ditolong tuh dah. Udah misalkan, brojolnya itu kan tadi dokter nyebutin tuh karena kondisi fisik kesehatan ibunya nih dok. Bisa nggak dia tuh brojol karena kondisi lain? Ya dia makan sesuatu yang salah. Bukan, maksud saya stres dok. Oh bisa. Bisa. Stres itu bisa mempengaruhi hormon dan segala macam. Yang namanya kekerasan itu karena kerja fisik juga stres juga bisa. Lo bayangin aja kalau kamu ngelihat mau ulangan nih, mau ujian, kamu belum belajar, mules kan perut.
Ya sama aja, mules itu Ya, dok, dia kontraksi. dokter lupa cerita saya, Dok. Apaan? Saya kalau ulangan tuh senang, Dok. Nilai 10 2.000, nilai 9 1.500, pokoknya paling kecil 1.000 perak. Nilai 8 500, Dok. Zaman dulu. Oh, kalau ulangan senang banget dapat duit ekstra. Enggak, tapi itu memang bisa bikin mules, itu ada pengaruh. Makanan pun ada beberapa pengaruh. Misalnya contoh, makanan yang bisa bikin orang cepat mules, bisa keluar mendadak itu adalah makanan misalnya nanas. Nanas itu nggak boleh dimakan orang hamil. Oh, Nah, itu contoh. Dok. Nah, Ya terusin dokter. ya jadi seperti itu. Jadi orang kalau yang udah gitu udah 7 bulan ke atas ya dia mesti jaga diri lah lebih ini. Oke, tadi kan dokter ngomong kalau 2.500 gram sampai 3.000 gram itu dianggap Normal. berat normal, Dok ya. 1.000 sampai 2.500 itu prematur. Tapi sekarang untuk gampangnya orang tuh nggak bingung-bingung gitu. Pokoknya kalau di bawah 2.000, 2.500 jadi di bawah 2.500, Dok ya. kalau di 1.000 sampai 2.500 tuh udah lebih ke bawah lagi juga dianggap prematur. Jadi imatur pun dianggap sebagai prematur. Kalau anak bayinya anjing itu berapa gram ya, Dok ya? Pernah dapat informasi ya? Nggak tahu. Kayaknya udah lumayan berat juga ya. Ya tergantung anjingnya, ada yang kecil Oh, ada iya yang gede. sih. Kamu gak bisa disatuin. Itu spesiesnya beda. Ya Miko sekarang udah 46 apa 48 kilo, Dok. Enggak begini. Sekarang jadi makanya sekarang gini. Saya kalau soal prematur tuh saya tuh tahu banget karena kenapa? Adik saya yang nomor 9 ya. Kan saya 10 bersaudara, ini yang nomor 9. Banyak banget, Dok. Apal nggak adik kakaknya dulu? Apalah. Yang nomor 9 itu dia lahir itu 7 bulan, beratnya 1.700 gram. 1.700 gram. Nah, begitu dia berobatnya melahirkannya di bidan. Dibawa ke rumah, terus ini botol bukan botol ini, botol yang 1.500 itu loh. Aqua yang 1.500. Kan kalau dia kan salah satu masalahnya kalau bayi itu adalah dia kedingin badannya. Jadi nggak bisa menghasilkan panas cukup lah. Jadi dia pulang ke rumah, dibedong, tahu dibedong ya, dikasih kain. Di sebelah kanan kiri dikasih botol itu, botolnya isinya air hangat. Botolnya juga ditutupin pakai itu, ditaruh di sebelah dia sama botol, gedean botol. Saya pikir dokter mau ngomong bayinya dimasukin ke dalam botol aqua. Itu mah nyelundupin burung, Dok. Iya, nyelundupin burung kaswa. Ini kan dimasukin situ tuh. Botol segede gini doang lagi. Iya, itu burung-burung dari Papua tuh itu gitu. Jadi keluar nongol ke itu patoknya doang kan. Nah, seperti itu. Dan dia bisa hidup. Bisa hidup sampai sekarang udah gede kan. Nah, kenapa? Pada waktu itu yang jadi masalah buat bayi itu adalah udah dikasih tahu dia nggak bisa nyedot, Frankie. Dikasih nenen kayak susu tuh dia nggak bisa nyedot. Jadi terpaksa dipompa. Terus disuapin pakai sendok dikit. Jadi memang betul telaten banget, tapi bisa hidup. Adiknya dokter nih ya. Jadi itu kemudian dia normal. Laki perempuan, Dok, adik. Perempuan. Tapi gara-gara itu sampai sekarang badannya kecil terus, Frankie, nggak gede-gede. Salah satu efek dari orang yang lahir prematur itu badannya kecil biasanya. Jadi kelahiran prematur punya efek ke depannya nih, Dok ya. Ya. Nah, Dok, sekarang tadi dokter ngomong salah satu prematur itu karena istilahnya kerja keras, Dok ya. Terus kemudian karena gangguan fisik lainnya kan ya. Gangguan fisik dari si ibunya sendiri kan. Yang menarik buat saya tadi dokter bilang itu adalah diet. Iya. Diet ini pengertiannya diet apa nih, Dok? Diet badan maksudnya? Diet atau makan. Diet si kandungannya tadi? Dia membatasi jumlah makanan. Biasanya makan sekian, dia makan lebih sedikit. Kejam. Supaya nggak terlalu gede, nambah berat badannya. Mereka kebanyakan ke perempuan kadang-kadang takut berat badannya naik. Lah sekarang udah 10 kilo, nanti 9 bulan gue jadi berapa kilo gitu loh. Nah yang dia pikirin bagaimana nanti gue ngurusinnya gitu loh. Padahal dia kagak tahu yang namanya nambah sekian itu bisa aja isinya cairan semua. Dengan dia membatasi makan yang terjadi si janinnya jadi kecil, kurang makan. Akhirnya dia lahir. Nah jadi
Nah, kalau kayak gitu ada satu masalah, Frankie. Kalau di tadi kan saya bilang, kalau 1000 gram Mm-mm. ke atas itu masih bisa dirawat di rumah. Artinya dia kemungkinan hidup itu besar. Tapi kalau 500 ke atas Mm-mm. itu susah hidup kecuali kalau harus ditinggal di rumah sakit. Jadi apa dok, ada istilahnya dok kalau di rumah sakit tuh? NICU, Nicu. neonatal ICU. Hmm. ICU untuk bayi baru lahir, neo itu baru, natal itu kan lahir. Nah, dengan kemajuan teknologi kayak gini, Nah, jadi Jadi persenta- artinya banyak dokter sekarang anak-anak yang lahir 500 gram pun bisa hidup, cuman resikonya akibatnya banyak penyakit-penyakit yang tadinya kita nggak pernah ketemu jadi ketemu karena bayi ini belum matang sebenarnya. Nah, akhirnya ketemulah penyakit-penyakit. Nah, penyakit-penyakitnya apa? Pertama, dia organ-organnya belum terbentuk dengan sempurna. Organnya sudah terbentuk tapi belum berfungsi sempurna. Yang kedua dia rentan, kekebalannya belum cukup. Dan dia tuh udah macam-macam lah. Akhirnya kalau begitu lahir, dia nggak mungkin bisa kecuali dokter awasin. Ini jangan sampai dia kena penyakit macam-macam. Di ICU tahu aja kan di situ harus kedap, nggak boleh banyak kuman di situ. Yang nanganinya pun susternya itu kan pakai sarung tangan kan, megangnya nggak megang bayi langsung gitu loh. Dan segala macam. Jadi kadang-kadang kalau kurang cairan mesti diinfus dan segala macam. Jadi ada banyak sekali yang harus diperhatikan sampai dia tuh harus kejar sampai dia mencapai berat badan seperti bayi normal. Kan dia kurang. Dia harus kejarnya dalam waktu setahun. Jadi sejak lahir sampai 1 tahun tuh harus dikejar sampai dia normal sama seperti bayi normal. Sampai beratnya dianggap cukup untuk seperti bayi normal lainnya. Nah, selama proses melahirkan itu ada 2 penyakit yang biasanya potensi keluar pada bayi-bayi yang seperti itu. Resikonya itu begini, kalau bayinya di bawah 150 gram, 1.500 gram, atau di bawah 34 minggu ya, di bawah 7 bulan ke bawah, itu ada 2 penyakit yang paling sering, Frankie. Satu namanya NEC, NEC. Satunya lagi NOP. Itu NEC itu apa? Ayo. dokter nanya sama saya, NEC itu yang saya ingat mah perusahaan Jepang dok. Nippon Electronic Corporation apa masalah tuh? Nah sekarang ini NEC itu adalah begini, Frankie. Begitu bayi lahir, ususnya itu kan sebenarnya gini, ibu itu kan punya kekebalan. Kekebalan untuk usus itu namanya IgA. IgA. Iya, itu imunoglobulin, itu kekebalan yang tipe A. Yang dokter ngomong kan kemarin waktu IgA, IgD, IgM ya? Iya, IgM, IgG. IgG, Nah, IgM. kalau IgA itu adalah kekebalan yang ada pada saluran pencernaan dari ujung mulut sampai bawah. Nah, kadang-kadang ibunya itu menurunkan IgA itu nggak begitu bagus karena dia belum sempurna kan. Atau dia sendiri memang keturunan IgA-nya nggak begitu tinggi. Nah, bayinya itu nggak punya kekebalan di usus, padahal usus itu adalah bagian yang kamu tahu vital. Karena kenapa? Semua masuknya lewat perut kan. Nah, kalau kekebalannya kurang, dia bisa mengalami namanya NEC. NEC itu adalah singkatannya ke kedokteran apa tuh? NEC dok? Hah? Masih ingat nggak dokter? Saya nggak tahu tuh. Kalau saya karena saya background saya di IT, ya NEC itu perusahaan komputer apa elektronik lah. Ya, NEC itu necrotizing enterocolitis. Necrotizing itu artinya nekrotis itu mati. Mati, entero usus, kolon itu usus besar, itis radang. Jadi radang usus besar dan usus halus dan mati selnya. Itu bisa bolong, Frankie, ususnya. Tapi meradang, seluruh usus itu meradang. Kenapa? Karena ada kuman. Kan bayinya kumannya, maksudnya daya tahannya kurang. Ada kuman berkembang biak di situ. Dan bukan cuma berkembang biak, dia meradang seluruh usus, tapi kemudian ususnya bisa rusak. Bisa rusak juga. Nah, itu bahaya, bisa meninggal. Walaupun kadang-kadang juga kalau yang ringan enggak. Jadi bayinya apa tandanya? Bayi prematur. Terus tiba-tiba dia nangis terus. Begitu diperiksa perutnya kok kencang.
Sama dokter diperiksa darahnya. Oh, ada radang hebat. Di ronsen perutnya meradang semua. Nah, itu harus dirawat di rumah sakit. Karena kuman itu pada numpuk di dalam. Kadang-kadang harus dikasih antibiotik dan itu harus dicek. Karena kenapa? Resikonya pada yang prematur itu bisa 10%, Frankie. Lumayan dok, 10% Lumayan. gede. Ada yang kalau misalnya, jadi makin tua lahirannya itu kemungkinan lebih kecil. Tapi yang jadi masalah, kalau dia ringan nggak ada masalah. Tapi kalau dia berat, ususnya bisa bolong. Bisa ususnya kemudian rusak, karena rusak dia mengkerut, jadi malah nggak bisa berak dan segala macam. Itu satu Yang penyakit neck radang usus ya, radang ya, usus. bolong. Terus satu lagi dok, Yang kedua itu ROP, ROP. retinopathy of prematurity. Retinopati. Ada urusan sama mata tuh. Ya, retino itu mata. Kan mata ini kan terdiri dari bola. Bola itu cahaya masuk, diterima oleh retina nih di bagian belakang. Ini masuk ke saraf baru kita lihat. Nah, namanya ROP itu adalah retina nih, lapisan belakang bola mata yang nangkep cahaya itu rusak. Rusak sehingga bayi itu lama-lama bisa jadi buta. Resiko ini lebih tinggi pada bayi yang prematur. Makin kecil dia, makin muda umurnya, kemungkinannya lebih besar. Nah, jadi apa yang harus dilakukan kalau bayi prematur? Dokter anaknya harus merujuk ke dokter mata untuk ngecek ada itu enggak. Karena kalau ada itu bisa diobatin. Sama juga sama sinek itu. Jadi itu yang kayak begini baru ada obatnya tuh dok ya, bisa dibetulin. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Nah, mata ini sebenarnya karena mata itu belum berkembang sepenuhnya. Retina ini, bagian belakang mata itu, baru berfungsi kalau dia udah dipenuhi pembuluh darah di dalamnya. Seluruh bola. Jadi tumbuhnya dari belakang, pembuluh darahnya itu masuk, numbuh sampai seluruh bola mata sampai ke depan. Pada ROP ini, dia numbuh karena dia belum, waktu lahir itu belum numbuh. Dia baru menjalar dikit, baru sampai sepertiga dia stop. Mestinya numbuh terus ke depan, dia malah meringkal-ringkal di belakang-belakang aja. Jadi pembuluh darahnya jadi tumbuhnya kan normal. Jadi pertumbuhan mata bayi itu seperti TV zaman tabung nyaman dulu dok ya, seperti CRT ya. Betul. Katoda ray tube. Jadi dari belakang ditembak elektron. Ya, seperti itu. Gitu. Nah, itu sebenarnya kenapa dia begitu? Gangguan retina itu dia waktu numbuh pembuluh darahnya belum sampai depan, dia ngelantur kemana-mana. Nah, itu bisa dilihat sama dokter. Jadi kalau ada anak yang prematur, diperiksa dokter mata, dikasih tetes, kan pupilnya membesar nih. Dicek, pembuluh darah belum sampai ke depan. Oke, nanti dicek lagi. Dan begitu ditemu dia mulai ngaco-ngaco kayak itu bisa di stop, Frankie. Bisa di stop, bisa dikasih obat. Dan kadang-kadang kalau misalnya udah terbentuk berantakan semua pembuluh darahnya, itu retinanya bisa copot. Kalau udah copot buta sama sekali. Wah, celaka dong. Nah, kalau dia udah copot namanya ablasio retina. Retinanya copot. Nah, kalau copot tuh sama dokter tetap bisa dilas. Istilahnya dilas nih dok ya? Nggak, dilas bener. Nggak pakai karbit kan? Pakai laser, Regi. Ya, pakai laser. Jadi lewat ini dikasih laser, bisa dimati-matiin tuh pembuluh darah yang ngaco-ngaco tuh. Supaya kemudian dirangsang bisa numbuh ke depan. Bisa pakai laser, bisa pakai dingin, dimatiin pakai suhu dingin, atau disuntik. Pokoknya atau dioperasi. Pokoknya dokter pinter deh dok ya? Pokoknya pintar, itu bisa dicegah. Tapi jadi syaratnya apa? Kalau orang yang prematur atau imatur, resiko itu ROP. Karena resikonya itu ada sekian persen, maka dokter anak harus kasih tahu ke keluarganya. Ini ada resiko itu. Kontrol ke dokter mata. Jangan bilang, dokter mata bayar lagi dokter mata. Gua nggak mau Itu namanya salah. Jadi artinya dokter anak harus kasih gitu. Kalau di RSCM juga udah ada SOP-nya. Kalau orang prematur, berat badan di bawah 1.500 atau di bawah 34 minggu, wajib diperiksa dokter mata.
Jadi dokter bilang syaratnya apa, Dok? Hah? Syaratnya 1.500 berat badan. bukan, Dok. Kalau yang tadi ngebetulin itu syaratnya. Di otak saya itu syaratnya cuma satu, Dok. Apa? Punya duit. Loh, sekarang kan kalau gitu bisa BPJS, Frankie. Masa sih? Kamu jangan suka ini. Pemerintah kita udah bagus, Frankie. Serius ya? Lah iyalah. Oh. Tapi yang jelas harus dideteksi dulu. Nah. Itu jelas gini, misalnya contoh ya. Hmm. Dia lahiran di bidan. Prematur. Hmm. Iya, Mbok, ya dikirim ke rumah sakit Oke. suruh periksa. Jadi artinya kenapa saya tanya juga biar orang ngerti, Dok. Iya. Ternyata jangan minder dulu nggak punya duit. Di cover sama pemerintah. Iya, tapi syaratnya kan didiagnosis dulu. Prosedurnya ikutin. Ya, yang paling jelas satu, bidan, dokter umum atau siapapun yang melahirkan bayi yang prematur, ingatkan pada ibu, Bu, ibu harus kontrol ke rumah sakit, nanti diperiksa sama dokter mata. Supaya kalau ada tanda-tanda mau ROP, dia diobatin. Kalau dia baru datang ke dokter anak, dokter anaknya harus, kalau dia prematur harus ngecek. Gitu loh. Ngecek, kalau udah ngecek bisa diobatin gitu loh. NEC, NEC juga sama. Bisa diobatin Kalau ada juga. kejenuhan bisa diobatin gitu. Jadi maksud saya itu loh yang harus dan kalau dokter udah ngomong gitu, ibunya ya Mbok ya patuh. Wajib. Patuh. Karena kenapa? Supaya bayinya selamat. Ya artinya di sini orang jangan minder kalau itu kan bisa BPJS, Dok ya. Dok, ini arti saya cuma mau tahu di sini, Dok. Kan banyak orang bilang dia tidak bisa melihat sejak lahir. Mungkin yang terjadi itu kali, Dok ya. Iya. Nah, sekarang kejadian itu kenapa? Bisa aja terjadi karena dokter yang melahirkannya, kan yang melahirkan tuh pasti dokter kan, Ya. atau bidan atau apa tidak ngingetin suruh berobat Oh, atau kontrol. oke. Nggak Makanya anak baru lahir harus dikontrol. nggak teliti. Kalau prematur wajib Kalau prematur pokoknya lebih hati-hati deh nanganinnya gitu ya. pergi ke rumah sakit. Jadi kalau dia punya BPJS, dokter umum atau minta suruh dirujuk ke rumah sakit. Nanti otomatis rumah sakit akan ini kan nggak mungkin dia tiba-tiba ujuk-ujuk ke dokter mata, nggak mungkin. Harus dokter umum dirujuk ke rumah sakit akan. Nah, ketahuannya tuh berapa lama setelah proses kelahiran si ROP tadi, Dok? Kita tidak pernah tahu. Tapi artinya bisa dikontrol. Wajib setelah itu rutin kontrol deh ya. Iya. Karena gini, begitu dokternya dikirim kasus seperti itu, dia akan ngelihat matanya. Oh, ini Kan masih normal nih. Dikasih lampu center gitu, Dok ya. Ini masih normal nih. Oh, ini udah nggak normal. Baru dia bisa intervensi. Artinya NEC itu juga misalnya contoh NEC itu mulai dari ringan bisa sembuh sendiri. Ada yang sampai berat harus dikasih antibiotik. ROP kalau sampai ROP-nya ringan ya tidak masalah. Dia masih bisa numbuh tuh pembuluh darahnya. Tapi kalau pembuluh darahnya ada masalah ya bisa diobatin. Yang tadi gitu. tuh pakai laser kayak dilas gimana ceritanya lah pokoknya. Ya soalnya gini, karena kenapa? Saya kok terpaksa begini karena dalam catatan saya baru aja menghubungi teman saya, Prof Rina. Dia ahli neonatologi dari RSM. Neonatologi. Jadi spesialis anak yang khusus anak-anak yang baru lahir, yang ada di ICU. Dia tuh jagonya NICU. Wah. Oh, termasuk dia profesornya NICU lah. Cucu. Nah, dia itu ngomong di RSM masih ada ROP, masih ada NEC. Masih terdapat masih kasus. Ada setiap satu masih ada sampai sekarang. Masih ada. Tadinya Jadi artinya jangan sampai misalnya kita tiba-tiba gara-gara itu nggak diperhatiin terus tiba-tiba banyak anak jadi pada buta Ya, kan tadi kesian. saya pikir kan orang anak buta yang dari sejak lahir itu keturunan tadinya saya Enggak pikir. salah satunya ini. Salah satunya Makanya juga saya bisa bilang, bukan iya. karena keturunan, Dok ya. Wah. Ada satu lagi Ribet ya ternyata ya. Ya ribet tapi salah satu juga yang saya bilang nanti urusannya dokter kandungan adalah TORS. TORS itu bisa bikin mata buta juga, Frankie. Si TORS. Yang Muncul sama lagi dokter tuh. Sandra itu. Iya, dokter Sandra. Nah itu karena dari ada infeksi pada waktu dia masih hamil. Nah kalau ini terjadi karena lahirnya lebih awal. Dok, nanya Dok. Kan tadi dokter sebutin proses-proses yang menyebabkan kelahiran prematur. Nah sekarang obat, Dok. Si ibu ada ketergantungan obat. Itu berbahaya nggak terhadap proses kehamilan tadi? Sangat berbahaya. Termasuk merokok, Frankie. Merokok. Ya bukan obat aja merokok. Orang merokok bayinya bisa kecil. Bisa kecil. Jadi bayinya jadi kurang berat badan.
Mungkin lahirnya tetap 40 minggu tapi berat badannya cuma 1.000, 2.000 gram misalnya. Bisa jadi Hmm, kecil salah satu efeknya. Jadi jangan ngerokok, jangan minum alkohol, dan jangan minum obat-obatan. Kalau lagi hamil ya stop lah, tobat ya. lah. Enggak, begini dok, kan obat tuh ada banyak macam nih dok. Oh, Ada tadi dokter bilang kan ini obat bener nih, bukan boat ya. Tahu nggak bedanya obat sama boat? DNA dokter ketahuan tuh. Dari kalimat dokter. Jadi gini, soal boat Nggak nih. kamu terangin deh, orang awam barangkali Ini kagak kalau tahu boat. zamannya dokter nih. Kalau saya kan Anak panah generasi tinggi. bukan. Saya kan generasi anak umur 22 tahun, Dok. Jadi belajar dari itu kamus kalau boat itu adalah obat-obat terlarang lah yang ngeboat istilahnya, Dok. Ya, itu orang ngirim makan obat yang sebenarnya bukan obat tuh, barang Ya, terlarang. ya Di sebenarnya boat, sebenarnya apa namanya? istilahnya obat. Inex itu juga termasuk ngeboat, Dok. Heeh. Nah, ya yang saya mau tanya kan gini, Dok. Kalau obat tuh dari dokter ya. Ya. Bener. Jadi gini, Dok. Jadi kan ada orang-orang ibu-ibu muda yang karena pengen cantik, dia kan minum obat, ya kan? Obat-obat yang istilahnya ya Minum kalau buat obat dan boat, kalau buat dua-duanya saya sih ini kan antara yang memang diperlukan, ada yang tidak juga nggak harus. Ada yang wajib, ada yang istilahnya apa, Dok? Bukan wajib, istilahnya ya boleh kerjakan, boleh nggak juga boleh gitu kan. Nah, kalau yang pengaruhnya tadi, Dok. Tadi dokter bilang kan kalau yang obat-obat tuh ngeboat lah kita bilang ya. Ngeboat tuh harus sebaiknya di stop. stop. Karena itu kan boleh dibilang nanti setelah dia lahir anaknya itu dilanjutin ya nggak apa-apa lah. Contoh kan banyak tuh obat-obat pelangsing badan supaya dia badannya kelihatannya streamline terus minum boat gitu ya. Ya kalau yang obat lainnya misalkan kayak tadi saya bilang dia Inex ataupun apa kan itu lebih parah lagi, ya kan? Nah, yang saya mau tanyakan ini, ada orang-orang yang memang kecenderungannya memang itu obat, bukan boat nih, Dok. Oke, obat ini kita ngomongnya itu nanti episode sendiri, Frankie. Karena Oke. begini, obat itu dipakai karena dia mengobati penyakit. Ya. Memang ada penyakit. Ada penyakitnya maksud saya. Tapi setiap obat tuh efeknya terhadap janin tuh beda-beda. Oh. Ada yang mempengaruhi janin, ada yang enggak. Ada yang bisa merusak janin, ada yang enggak. Makanya kalau di kedokteran itu pada saat kita belajar obat-obatan kita kasih tahu obat ini tidak boleh dipakai orang hamil karena dia bisa bikin cacat ini. Obat ini nggak bisa dipakai buat obat hamil. Yang ini boleh gitu loh. Jadi nggak semua obat kalau kita diminum oleh ibunya masuk ke janin. Ada obat yang tidak masuk ke janin. Ada obat yang bisa langsung bablas ke di situ. Nah, makanya itu ada pembicaraan khusus. Jadi makanya itu pentingnya kontrol sama dokter. Ya, dokter bilang mau makan obat ini nggak boleh dimakan karena ini tidak baik untuk orang hamil gitu loh. Jadi ada yang dikasih tahu sama dokter nanti. Nah, tapi ya itulah adilnya Tuhan nih, Dok. Saya mengamati, Dok ya, mengamati kasus-kasus itu yang kasus-kasus yang pakai obat itu kan kebanyakan di kota besar. Si ibu-ibu muda ngeboat, pengen gini, pengen itu, akhirnya kan ya resikonya begitu. Tapi di daerah pedalaman, perkampungan, resiko itu kan jauh lebih kecil, Dok ya. Di mana nggak kejangkau dengan ini, ya Tuhan tuh adil makanya saya bilang. Ya, tapi satu hal itu yang barangkali nanti kaitannya sama TORS segala macam, ada beberapa hal yang harus dihindari. Misalnya untuk orang-orang yang barangkali nggak sempat harus untuk orang-orang yang nggak ke dokter ya, barangkali ada beberapa hal yang harus dihindari yang artinya memperkecil resiko. Misalnya kalau makan tuh jangan sembarangan makan, ya kalau sebelum makan cuci tangan lah segala macam, kita untuk mencegah infeksi Kebersihan, kan. Dok ya. Nah, kalau misalnya ada orang sekitar batuk ya mesti pakai masker, atau batuk harus diobati, tapi pilihlah obat-obat yang tidak berbahaya untuk janin. Jangan piara kucing, jangan piara anjing. Kalau piara kucing dan anjing, menjauhlah dari itu selama masuk proses kehamilan. Karena kenapa ada beberapa penyakit yang bisa ditularkan ke ibu dan bikin bayi cacat. Nah itu contoh. Nah itulah nanti sekali waktu kita ngomong soal TORS itu. Karena TORS itu ada salah satu penyakitnya yang toksoplasma itu ditularkan oleh anjing sama kucing. Kalau dia piara anjing dan kucing nggak apa-apa, nggak ada masalah, tapi jangan pegang-pegang.
Jangan Hmm. berkontak sama sama kucing dan anjing itu selama hamil gitu loh. Jadi itu caranya seperti itu. Karena kalau enggak ya nanti bisa bayinya cacat, bisa keguguran dan lain-lain begitu. Ya ini agak rumit memang ya. Enggak rumit, jangan dibikin rumit lah. Saya ngebayanginnya rumit sih dok. Hah? Enggak. Kita Ya, ngomongin ini supaya itu jadi nggak rumit. nah Kan iya. gampang. Memang tujuannya gitu, cuman buat sayanya rumit. Enggak, makanya Karena makanya sekolah dokter lama, saya, Franky 6 tahun nah Franky itu dia. sekolahnya. Saya tadinya mau sekolah dokter, nggak jadi deh dok. Hah? Enggak, kalau Lama. perempuan lebih gampang, Franky. Kenapa? Lah, kawin sama dokter, jadi ibu Oh dokter. iya, Kalau laki-laki kan istri kamu dokter nggak otomatis kamu bapak dokter kan? bisa sih. Nggak bisa, nggak bisa. Jangan ngaco. Kita tuh yang namanya ibu dokter ada, karena bapak bisa nurunin ke ibu, tapi kalau ibu nggak mungkin nurunin ke suaminya. Oke, nah sekarang kalau untuk si kehamilan ini dok, jadi cacat bawaan disebutnya tuh dok ya. Intinya juga nggak usah terlalu khawatir bahwa cacat bawaan ini tidak bisa disembuhkan, bisa diberesin, dibetulin. Dan satu lagi, asal jangan terlambat dok ya. satu lagi itu yang saya mau ingatkan. Sekarang itu teknologi udah sedemikian canggih sehingga sebelum hamil atau pada saat hamil pun kita bisa mendeteksi kira-kira ada kelainan apa pada bayinya. Oh bisa. Wah, sekarang udah bisa gitu. Jadi kita bisa tahu lebih awal, bahkan ada yang namanya konsultasi premarital. Sebelum kawin nih, artinya jauh sebelum punya anak, si bapaknya sama si calon istrinya periksa. Kalau mereka kawin, nanti kemungkinan anaknya punya penyakit keturunan tuh udah bisa ketahuan, Pengki. Karena dari situ dia akan memutuskan, oke, walaupun begitu gue tetap kawin sama dia, tapi resikonya ada begini. Jadi artinya kalau yang sudah CM itu nggak usah periksa dok ya? Hah? Lo enggak juga. CM tahu dokter ya? Hah? CM. Apaan? Cinta mati. Bukan cinta monyet. Bukan. Jadi cinta jadi gini, ini selalu enggak tetap aja perlu periksa, Franky. Paling kurang itu menimbulkan rasa aman. Aman, ya pokoknya kalau gua kawin sama dia pokoknya oke lah gitu loh, nggak ada apa-apa gitu. Saya pikir itu buat cara cewek nolak cowok, dok. Ya Ah, periksa. Kalau mau nolak nggak usah begitu lah, pasang anjing aja di depan. Ya. Niko ditaruh di depan. Kasih lihat kumis juga udah takut, dok. Kalau orang Betawi itu, kalau dia nggak setuju sama nanti itu, begitu dia mau datang itu ngasah pisau, ngasah golok di depan gitu, itu udah nggak datang mereka. Nolaknya gampang. Enggak dok, begitu ada yang ngapelin kita ikut ngobrol numbrung gitu, terus lama-lama nggak betah dari. Dok, jadi ini proses kehamilan ini ternyata problem kalau kita nggak urus dengan benar kontrol, dok ya. Tapi kalau kita urus, kita nggak usah khawatir, ya nggak usah khawatir. Artinya bisa kita minimalisir lah dok ya, dia punya resiko-resikonya. Oke dok, jadi untuk yang masalah tadi, kira-kira dokter ada mau tambahin nggak buat si calon-calon ibu ini dok, paling nggak dok? Ya enggak. Kapan dia harus ke dokter, kapan dia nggak perlu ke dokter? Begini ya, kalau misalnya seorang perempuan itu tahu bahwa dia tuh sudah hamil, sebenarnya kan gampang. Dia udah nggak mens, mestinya mens tanggal itu kan, dia perempuan tuh tahu lah tanggal kapan dia mens. Ada yang mens pada tanggal yang sama, tanggal 10, besok tanggal 10 berarti dia setiap tanggal 10 tuh mens. Ada yang mundur, ada yang maju. 10 jadi 8, terus jadi 6, dia tahu maju 2 hari. Atau dia 10, 12, 14 gitu. Berarti kan dia tahu kebiasaannya dia. Pada saat dia tidak mens, tunggu lagi 1 mens lagi. Begitu 1 mens lagi itu dia tidak keluar lagi pada saat yang mestinya keluar, tes. Tesnya tuh banyak lah, pergi ke apotek lah, cari di Tokopedia. Tes kehamilan gitu. Di tes ini kencingnya. Kalau keluar 2 pita itu artinya hamil. 1 pita itu negatif. Berarti ada masalah hormon mungkin. Berobat ke dokter. Tapi kalau ada garis 2, habis kencing keluar garis 2, berarti hamil. Ya kalau udah punya suami nggak ada masalah. Kalau belum punya suami, nah itu masalah. Cari suami dok. Nah,
pergi ke dokter kandungan, dokter umum atau ke bidan apa segala. Nanti kemudian kalau yang itu yang terjadi berarti mereka akan mastiin kan hamil apa enggak. Biasanya kalau dokter atau bidan melakukan USG. Kalau ada USG, kalau enggak nanti dia periksalah segala macam. Kalau dia bilang emang betul hamil, nah mereka akan kasih jadwal. Besok kontrol lagi 2 minggu, terus seminggu sekali atau 2 minggu. Pokoknya mereka punya jadwal sampai lahiran. Nah, ikutilah prosedur itu. Jadi jangan males, harus kontrol. Karena kenapa? Kalau ada kelainan, mereka sudah tahu dan bisa dicegah mungkin. Gitu loh. Nah, kalau sudah hamil sampai lahiran, pergilah lahiran. Kalau lahirnya kira-kira normal, berdasarkan pemeriksaan setiap berapa minggu sekali itu, katanya normal, sama bidan nggak ada masalah lahiran. Sama dokter umum nggak ada masalah. Mau dokter kandungan nggak ada masalah. Sama Pak Raji, Dok? Pak Raji tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Kecuali kalau Pak Rajinya sudah tersertifikasi. Di daerah itu Pak Raji itu sudah dididik, Franky. Dididik cara yang benar. Jadi Pak Raji terdidik gitu loh. Pak Raji yang sudah pernah dilatih. Itu tidak ada masalah. Itu keluar juga. Setelah lahir, nanti mereka biasanya bilang, tolong bayinya dikontrol. Kalau bayinya harus dikontrol seminggu atau sebulan kemudian, kontrol lah. Jangan sampai lalai. Sebab kalau lalai, bisa jadi keluarlah ROP nanti atau NEC. Karena ROP atau NEC itu bisa muncul seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu kemudian. Jadi bisa dideteksi lebih awal sehingga tidak terjadi membahayakan janinnya atau bayinya gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Jadi artinya ini sih bukan buat nakut-nakutin, tetapi supaya mencegah supaya kita punya anak yang sehat gitu loh. Ya karena kalau nggak sehat, jadi beban, anaknya kesian, beban keluarga juga. Ini yang saya mau sampaikan ya dok ya. Anak yang prematur, kita lupa dengan prematurnya. Kadang-kadang itu timbul masalahnya pada setelah dia dewasa dok. Iya. Itu yang makanya kita mesti hati-hati. Kalau anak prematur itu perlu dikawal lah dok. Ya. Jangan sampai kita lalai. Kita pikir dia sudah tumbuh normal, tumbuh sehat, ternyata dengan gangguan sedikit aja timbul tuh dok. Ya masalah. Dia lebih rentan terhadap penyakit begitu. Ya oke dok, jadi udah di dokter udah lengkapin, saya nggak perlu lengkapin lagi karena memang udah kapasitasnya dokter yang ngomong. Saya kan cuma buat nanya dok. Makasih dokter Jaya ya. Oke. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah buat kalian, jika ada pertanyaan untuk dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.